ketemu lagi di channel Jonah Jowong Blitar yang tinggal di Barcelona. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sama seperti kabarku di sini. Di video kali ini, aku berkolaborasi bersama teman-temanku dari Vlogger United. Kita mau sharing tentang pengalaman mistik atau pengalaman horor. So, buat kalian yang kepo temanku cerita apa, kalian bisa cek linknya di description box. Terus jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, kasih like, tinggalkan komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak untuk dukungan kalian terhadap channelku. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman horor yang pernah aku alami sewaktu aku masih kuliah di Malang. Jadi, dulu aku bersekolah di Universitas Brawijaya Malang dan aku kos di daerah Kerto-Kertoan. So, buat kalian yang sekarang masih sekolah di sana atau mungkin rumah kalian di sana, kalian pasti tahu yang namanya daerah Kerto-Kertoan. Rata-rata rumah-rumah di sana itu dikosin teman-teman. Jadi mereka tuh disewakan kos bulanan atau kos harian, whatever kos tentang kos itu semua ada di Kerto-Kertoan. Dan lokasi pengalamanku ini berada di sana juga. Jadi di sana aku bertemu dengan dua hantu. Jadi ada dua ya. Satu hantu Jepang, bajunya putih, rambutnya lurus, pakai poni. Terus hantu yang kedua itu hantu lokal. Jadi mukanya tuh Jawa banget, bajunya merah, rambutnya panjang, terus bergelombang. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita simak gimana aku melihat si hantu Jepang di kos tersebut. Check it out. Bagaimana aku tahu ada hantu Jepang di kos-kosanku dulu? Itu ketika aku berada di depan rumah kosku. Jadi setiap weekend aku tuh selalu pulang ya. Jumat malam itu aku selalu pulang ke Blitar dan aku balik ke Malang itu hari Minggu jam 1 siang. Jam 1 siang dari Blitar aku sampai di Malang itu sekitar jam 2.30 ya, jam 2 siang. Jadi masih sepi. Dan saat itu teman-temanku di minggu itu sepertinya teman-temanku tuh pulang semua. Kan kita berlima ya. Dan mereka tuh rumahnya juga nggak jauh dari Malang ya, sekitaran Malang aja. Jadi mereka pasti pulang. Dan pas itu waktu aku berada di spot ini pada waktu jalan, otomatis aku nggak tahu kenapa aku lihat balkon dan di sini ada cewek. Tapi ini dari belakang teman-teman. Jadi rambutnya dikucir gitu, rambutnya lurus, panjang, hitam, dikucir, pakai baju putih. Nah di sini dia pakai baju putih. Nah dia berada di balkon, tapi cuman kelihatan dari belakang ya. Terus pintunya ini kebuka teman-teman. Pintunya tuh kebuka separuh, tapi pintu depan ini ketutup. Terus aku kan selalu masuk dari pintu sampingnya, ini pintu samping. Pada waktu aku lihat cewek ini, aku mikir, oh asik ada temen yang udah dateng. Oh jadinya aku nggak sendirian lagi, gitu. Pikirku sih gitu. Tapi kok pintu depannya masih ketutup ya? Biasanya kan pasti ada temen yang ngebuka gitu. Oh ya mungkin dia lupa kali ya. Ya udahlah. Akhirnya habis aku lihat ada si cewek yang pakai baju putih, pikiranku masih positive thinking. Oh itu mungkin temennya temenku atau mungkin saudaranya, tapi nggak kelihatan mukanya temen, cuman kelihatan dari samping dia kulitnya putih gitu. Terus aku masuk ke sini, masuk ke pintu ini dari pintu samping. Terus setelah aku masuk, loh pintunya ternyata terkunci. Padahal kalau ada temenku pasti aku bisa buka langsung. Itu oh iya, aku masih positive thinking lagi. Oh ya, mungkin temanku ngunci dari dalam kali ya, karena masih belum ada orang. Dia sendirian kali pulang. Pintunya aku buka lah teman-teman. Aku masuk, naiklah ke lantai 2. Terus nyampe lantai 2, kok sepi ya?
Ya udah deh, aku turun lagi ke lantai 1. Di lantai 1 ini aku ketok pintu kamar temanku. Aku ketok, tok, mbak, kok nggak ada jawaban ya? Oh, tidur kali dia. Ketok lagi pintu temanku yang lain, kamar selain. Halo, ada orang nggak? Kok sepi sih? Ya udahlah, aku naik lagi lah ke atas, dik naik ke atas. Di sini kan ruang TV teman-teman. Ini ada ruang TV di sini. Tahu nggak teman-teman? Pintu itu ketutup. Terus aku mikir lah, pintunya tadi kan kebuka. Aku lihat dari depan kebuka kok ini ketutup. Terus coba deh aku buka, ini kekunci pula. Aduh, dari situ tuh udah mulai yang. Terus tadi cewek siapa di depan? Di balkon, di balkon belakang. Otomatis teman-teman auto merinding, dan pada waktu aku ceritain ini pun aku merinding juga. Jadi aku sempet dari situ aku takut banget. Terus selang 1 jam berikutnya yang jaga itu datang. Jona, kamu udah datang? Iya Wak. Ada orang nggak sih? Nggak ada, cuman kamu doang yang baru datang. Mati gue bilang gitu. Terus kok ada cewek Wak di atas? Hah? Cewek apaan? Dia bilang gitu. Si yang jaga ini kan gemuk gitu, terus kalau ngomong ya orang Jakarta guys, nyablak gitu. Apaan nggak ada cewek? Gue nggak pernah bawa cewek. Ada cewek tadi di balkon, aku bilang gitu guys sama si orang yang jaga tadi. Nggak ada. Kamu ini ngarang, kata dia. Dia naik tuh, duduk naiklah ke atas tangga. Mana ada, nggak ada orang. Tuh lihat, kamar-kamar tuh semua dibukain. Lu aja yang datang ke sini sendirian. Ya udah deh kalau gitu, bilang gitu. Emang ceweknya kayak gimana? Cerita ceweknya itu pakai baju putih gitu, rambutnya panjang diikat kayak orang Jepang, kayak orang Cina lah, putih gitu. Bilang rambutnya lurus dari belakang. Oh, dia bilang gitu. Dia cuma bilang tapi agak-agak gimana gitu. Terus udahlah, kamu kali, mata kamu siwer, katanya. Oh iya, mungkin ya. Ya udah. Nah, di situ stop, terus ada cerita lagi. Yuk, seperti apa ceritanya? Terus sekarang hantu yang kedua, si Mbak Jawa yang pakai baju merah. Jadi gimana ceritanya? Sebenarnya si Mbak Jawa itu udah sering nakutin teman-temanku. Mungkin maksudnya dia bukan nakutin kali ya, menunjukkan bahwa dia eksis. Jadi dia tuh sering nyanyi, teman-teman nyanyi lagu bahasa Inggris, lagunya Celine Dion itu dia sering banget nyanyi. Tapi aku nggak pernah denger ya, temanku yang denger. Nyanyi tengah malam pula. Terus jalan di tangga itu juga temanku. Tapi pas aku, dia itu beda teman-teman. Jadi dia itu bener-bener nunjukin mukanya, sementara kalau sama teman-temanku tuh paling cuma nunjukin bajunya, mukanya nggak pernah. Kejadiannya itu pagi banget, sekitar jam 5 pagi. Jadi kejadiannya di kamarku. Jadi pas aku ngekos di sana, itu tiap malam aku selalu tidur dengan radio nyala. Dan radio itu jadi tiap malam ada program yang dia musik terus gitu, nggak ada yang penyiarnya. Dan aku seneng banget karena itu distract banget ya sama suara-suara gitu. Suatu ketika pagi itu tiba-tiba ada cewek duduk di kasurku, di tepi kasur. Jadi kejadian itu sampai sekarang aku masih nggak paham tuh antara aku sadar atau nggak sadar gitu ya. Tapi suaranya musik itu masih suara musik yang sama dari radio, makanya itu yang logikanya di situ. Tapi yang analogisnya kok aku kebangun sementara aku tidur, kan bingung kan? Nah, si cewek ini duduk di pinggir kasur tiba-tiba. Terus aku nggak tahu kenapa, aku melihat kok ada orang gitu. Aku bangun teman-teman. Jadi aku ingat banget aku bangun dan aku masih dengerin suara radio ya, musik yang satu musik gitu, suatu lagu. Terus tiba-tiba si cewek ini nangis. Dia bilang, kamu jangan pergi. Ya emang pas itu aku mau pindah kos. Ceritanya aku mau pindah kos dan aku udah cari kos, kalau nggak salah aku udah dapet, tinggal packing sama pindah-pindah gitu. Terus tiba-tiba dia nangis, kamu jangan pergi. Hah, kamu siapa?
pada saat aku ketemu dia di antara dunia nyata dan nggak nyata, aku nggak takut sama sekali karena mukanya itu normal banget kayak orang. Jadi kulitnya sawo mateng, rambutnya panjang sepinggang, lebih panjang dari punyaku. Terus tipenya itu bukan layer kayak aku, tapi rata panjang semuanya, tebel rambutnya, warnanya hitam, terus gelombang gede gitu loh, gelombang yang bawahnya ini lebih curly. Umurnya tuh sekitar 40 sampai 45 ya. Terus modelnya itu bukan model yang kecil langsing enggak, tapi tinggi gede kayak bangkok gitu ya modelnya. Karena badannya kelihatan badannya gede. Dia nangis, "Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi aku masih apa? Aku sendirian dong di sini," katanya gitu. Hah? Kamu siapa sih? Kayak aku masih nggak ngerti karena bagiku si cewek ini asing, aku nggak pernah lihat dan bukan temanku juga gitu. Kamu siapa? Dia masih tetap nangis. Udahlah, akhirnya aku udah bete dong. Terus udahlah, habis aku bilang udahlah, beberapa detik kemudian aku kebangun teman-teman, kebangun tapi posisi masih tidur. Terus aku gini, tadi apaan ya? Kok jadi antara mimpi dan nyata gitu. Terus yang bikin, makanya aku tadi bilang kenapa ada logisnya tuh musik radio, nggak bohong dong, itu masih musik yang sama. Karena satu musik itu kan biasanya 4 menit ya, 3 menit sampai 4 menit. Dan aku mikir, loh kok musiknya masih sama, tapi kayaknya tadi mimpi deh. Terus dan suasana kamarnya itu masih sama gitu loh. Jadi aku sampai sekarang nggak ngerti. Dan jadi setelah beberapa hari kemudian, si yang jaga rumah itu nebarin garam. Terus tiba-tiba ada dukun, ceritanya itu dukun, tapi nggak seperti yang kalian bayangkan dukun pakai baju Jawa gitu, nggak. Bajunya orangnya tuh normal, tapi cuman baju biasa orang laki gitu. Tiba-tiba dia bilang gini ke aku, "Nah ini dia," gitu. Aku baru datang teman-teman. "Apaan sih nih kasih garam putih-putih apa sih?" "Garam," kata anak-anak gitu. "Garam apaan ya, buat apa?" "Buat ngusir setan," katanya. "Hah, ngusir setan?" Gue bilang, "Emang ada setan?" Pura-pura bego teman-teman. Ada aslinya, kok mereka tahu ya gitu. Terus tiba-tiba dukunnya bilang gini teman-teman, "Nah ini dia nih," ke aku. "Ini yang bawa," gitu. "Hah? Bawa apaan?" Aku bilang gitu ya. "Bawa apa? Lu yang bawa." Tapi dibilang bahasa Malang gitu ya. "Kon sing gowo." "Bawa apa?" Aku jawabnya bahasa Indonesia. "Itu bawa medon itu hantu. Medon itu di sini kamu yang bawa." "Ih, kagak," aku bilang. "Enggak lah, bukan aku aja nggak lihat," aku bilang gitu. "Enggak, tapi dia ngikutin kamu." "Masa sih? Sotoy," aku bilang gitu. "Kamu nih orang tua." Aku bilang, "Aku nggak ngerti, aku nggak bawa," kalau aku bilang gitu. Terus pokoknya si dukunnya itu ngeyel aku yang bawa. Terus nggak lama kemudian aku udah pindah teman-teman, karena aku udah nggak betah ya tinggal di rumah itu. Itu ceritanya, jadi ketemu 2 hantu. Sampai sekarang masih kayak loh. Ini cerita penutup. Sebenarnya ada banyak cerita teman-teman, tapi aku nggak mungkin ya ceritain semuanya karena durasi. Dan ini cerita penutup sebelum aku akhiri video ini. Jadi ini baru banget, ini sekitar tahun lalu atau tahun ini ya kalau nggak salah, awal tahun ini kalau nggak salah. Jadi aku sama suamiku itu kita masih ada di rumah yang lama. Ceritanya kita seharian itu di rumah teman-teman, nggak mandi, belum mandi sama sekali, dan itu kejadian jam 4 sore atau jam 3 sore. Jadi kita tuh lagi ada di depan ruang TV atau dapur lah ya, pokoknya di depan gitu. Terus aku nggak tahu kenapa aku ke belakang, aku mau ambil sesuatu di kamar. Dan pas lewat kamar mandi, aku mencium bau parfum teman-teman. Parfum yang aku nggak pernah cium baunya, bagiku itu ini parfum asing. Karena aku tahu dong parfum suamiku seperti apa, parfumku seperti apa. Terus aku udah manggil suamiku, kesini dong, kesini. "Apaan?" kata dia. "Kamu nyium sesuatu nggak?" Maksudnya aku tuh nyari temen dan berharap nggak cuma aku doang yang nyium ya. "Oh iya," katanya dia gitu. Terus dia bilang, "Kamu pakai parfum ya?" "Ih, kamu." Dia jawab, "Aku aja belum mandi," katanya dia. "Iya juga ya," aku bilang gitu, "aku juga belum mandi." Terus dia diem teman-teman. Tahu nggak apa? Aku bilang gitu.
Ini parfumnya bapakku, dan bapaknya dia tuh sudah meninggal teman-teman dari 8 atau 9 tahun yang lalu. Aku yang auto, aduh. Serius? Iya, ini parfumnya bapakku. Tapi udah lama banget katanya dia. Ini parfum di rumah ini udah nggak ada parfum itu katanya. Terus dari mana dong? Kita cari-cari juga nggak ada teman-teman. Sampai lemari-lemari pun nggak ada parfum yang seperti itu. Jadi kejadian itu aku antara takut dan bahagia karena aku nggak sendirian, aku nggak dianggap orang gila ya. Karena suamiku juga nyium, dan masih sesuatu yang nggak logis ya, dari mana parfum itu datang, parfumnya dari mana padahal nggak ada yang punya sama sekali. Dan si tetangga itu juga nggak ada, tetangganya itu lagi ada di kota, di Barcelona kota. Jadi siapa yang pakai parfum kita nggak tahu. Oke, sekian cerita dariku. Semoga cerita ini bermanfaat, tapi aku nggak tahu manfaatnya di mana. Oke teman-teman, jangan lupa kepoin videonya teman-temanku juga ya. And see you next video. Bye.